بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin dimanapun Anda berada, kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat bisa mempelajari ilmu meskipun dengan suasana yang mungkin terbilang baru bagi kita, yaitu online. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dari Muhajirin dan Ansar, dan semoga salawat itu, keberkahan salawat tersebut bisa sampai kepada siapa saja yang mengikuti jalan mustaqim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tertera di pamflet kajian pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang hadis-hadis yang termaktub dalam kitab yang masyhur, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Sebelum kita memasuki ke hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam kitab yang sangat mulia ini, kita akan menyinggung sedikit tentang dua hal. Yang pertama, siapa penulis ini, kemudian juga tentang muqaddimah. Muqaddimah atau sekilas muqaddimah sudah masyhur maknanya. Apa gambaran umum tentang kitab Arba'in Nawawiyah yang memang disebutkan sendiri oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu sendiri. Pertama, kenapa kita disebutkan tentang terjemah atau biografi daripada Imam Nawawi? Karena ini merupakan bentuk daripada adab kita kepada ulama. Beliau, kalau kami tidak keliru, beliau pernah mengatakan bahwasanya di antara bentuk ketidakadaban kita kepada ulama adalah ketika kita melihat nama Rasulullah, juga nama sahabat, juga nama ulama, kita seakan-akan yang lewat orang yang biasa saja. Padahal di antara adab kita kepada ulama adalah ketika disebutkan namanya kita katakan rahimahullahu ta'ala, yaitu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Kemudian kenapa kita perlu menyebutkan sedikit tentang muqaddimah atau pembukaan tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini? Karena dosen-dosen atau guru-guru kita mengatakan bahwasanya mempelajari muqaddimah itu sangat penting. Karena dengan membaca atau mempelajari muqaddimah suatu kitab itu akan memberikan gambaran umum atau gambaran awal tentang kitab ini akan bicara apa nanti. Kalau kita sudah punya gambar ini, insyaallah kita akan nyambung pada pembahasan setelahnya. Baik, kita akan mulai dengan biografi singkat tentang Imam An-Nawawi alaihi rahmatullahi taala. Beliau Imam Nawawi, tentu Imam Nawawi ini bukan sebuah nama. Nama beliau adalah Yahya. Nama asli beliau adalah Yahya ibn Sharaf. Yahya anaknya Sharaf. An-Nawawi. Nawawi ini nisbah kepada
suatu kota di Dimashq namanya Nawa, ya. Makanya disebut Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, nisbah kepada kota namanya Nawa, ya. Beliau punya kunyah yaitu Abu Zakaria. Kunyah yaitu Abu Zakaria, ya. Penggunaan kunyah ini jamaah sekalian merupakan bisa dibilang sunnatun mahjurah, ya. Sunnah Nabi SAW yang mungkin diabaikan oleh sebagian kita, ya. Kunyah itu apa? Kunyah itu adalah julukan untuk seseorang, ya, yang diawali dengan kata abu jika dia laki-laki dan ummu jika dia perempuan. Ya. Contohnya di sini Imam Nawawi kunyahnya Abu Zakaria. Abu itu artinya ayah, ya. Zakaria artinya Zakaria, ya. Abu Zakaria, ayahnya Zakaria, ya. Dan ini menarik sekali, di mana kita tahu bahwasanya Imam Nawawi alaihi rahmatullah merupakan salah satu ulama yang belum sempat menikah, ya. Makanya ada kitab namanya yang dikarang oleh seorang ulama yang kontemporer, ya, Abu Guddah, ya, Abdul Fattah Abu Guddah rahimahullah taala. Beliau telah meninggal. Beliau punya kitab namanya Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Atharul Ilma 'ala Zawaj. Kumpulan ulama-ulama yang memilih untuk menjomblo karena kecintaan mereka terhadap ilmu, bukan karena menolak keutamaan pernikahan. Mereka paling tahu keutamaan menikah, tapi memang kondisi dan situasi yang membuat mereka tidak sempat menikah, dan akhirnya apa? Akhirnya sibuk dengan ilmu itu sendiri. Kalau tidak salah Imam Nawawi atau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika ditanyakan lima la tatazawwaj, kenapa engkau tidak menikah, maka ia menjawab nasi itu saya lupa. Ulama ketika mengatakan saya lupa itu bukan dibuat-buat, ya, tapi itu memang benar adanya, ya. Jadi itu Abu Zakaria, kunyahnya Imam Nawawi adalah Abu Zakaria. Jadi tidak dipersyaratkan orang mempunyai kunyah itu harus punya anak dulu, ya. Meskipun Abu itu artinya ayahnya Zakaria, tapi bukan berarti Imam Nawawi punya anak namanya Zakaria, tidak ada, ya. Bagaimana punya anak kalau belum menikah, ya. Tapi memang boleh kemudian kita menggunakan kunyah untuk diri kita pribadi, meskipun kita belum punya anak, ya. Dan ini banyak syahidnya dari amalan-amalan para sahabat, bahkan Nabi SAW. Nabi SAW pernah memberikan kunyah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ummu Abdillah. Artinya ibu, Abdullah. Ya. Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Jadi kunyahnya Aisyah adalah Ummu Abdillah. Padahal kita tahu bersama bahwasanya Rasulullah SAW tidak memiliki anak dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, takani bi Ummi Abdillah. Berkunyahlah engkau wahai Aisyah dengan Ummu Abdillah, ya. Dan boleh juga seorang berkunyah dan dinisbatkan kunyahnya tersebut bukan pada nama manusia, bisa dinisbatkan kepada nama-nama hewan, ya. Contohnya Abu Hurairah ayahnya kucing kecil, ya. Hirratun kucing, Hurairah kucing kecil. Di antara sahabat yang berkunyah kepada nama hewan adalah Abu Hurairah, ya. Namanya Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Ya, itu sekilas tentang kunyah. Jadi kunyah beliau apa? Abu Zakaria. Namanya Yahya ibn Syaraf. Yahya ibn Syaraf. Tadi kita sudah sebutkan. Beliau memiliki laqab, ya, atau julukan sebagai Muhyiddin. Ya, Muhyiddin. Masya Allah. Muhyiddin artinya yang menghidupkan agama. Dan laqab ini bukan beliau buat-buat untuk dirinya sendiri, tapi memang laqab ini murni datangnya daripada ulama-ulama yang lain, ya. Jadi seakan-akan agama itu sempat mati, sempat vakum, kemudian datanglah Imam Nawawi dan menghidupkan agama itu kembali, ya. Dan laqab ini memang pantas untuk disematkan kepada beliau karena memang beliau adalah seorang faqih, ahli fikih dan ahlu hadis dan juga ahlul lughah, ya. Ahlul lughah, dan juga beliau banyak sekali kitab-kitab beliau, dan kitab-kitab ini terkenal dan tersebar di kalangan kaum muslimin sampai hari ini.
Jemaah sekalian, ulama-ulama itu punya banyak kitab, tapi tidak semua kitab itu tersebar. Ada ulama kitab-kitabnya tersebar, tapi tersebarnya hanya terbatas pada kalangan ulama saja, kalangan para penuntut ilmu saja. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bukunya sudah tersebar, bukan hanya tersebar di kalangan ulama atau penuntut ilmu saja, tapi juga kitab beliau tersebar sampai ke rumah-rumah orang muslim yang awam. Contohnya kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan seterusnya. Bahkan kata ulama kita bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah, kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Adapun kitab yang paling tersebar setelah Al-Quran itu adalah kitab Riyadhus Shalihin milik Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Meskipun beliau ini termasuk ulama yang masih sangat muda, di mana beliau dilahirkan pada tahun 637 Hijriah, abad ke-7, dan meninggal pada 676 Hijriah. Itu artinya beliau hanya berumur 45 tahun. 45 tahun, tapi beliau memiliki karya yang sangat luar biasa dalam setiap bidang ilmu. Makanya sebagian ulama mengatakan, andaikan aku tahu. Perkataan ini disematkan kepada Imam Zahabi. Imam Zahabi mengatakan, andaikan aku tahu apa amalan khusus atau amalan spesial yang dimiliki oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, sehingga beliau bisa begitu, sehingga karya-karya beliau itu bisa sampai tersebar di antara kaum muslimin. Jamaah sekalian, ada lagi satu keutamaan yang sangat unik, bisa dianggap unik dari seorang sosok Imam Nawawi rahmatullah, di mana beliau bukan hanya luar biasa ketika beliau besar, tapi juga beliau luar biasa ketika masih kecil. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam As-Subki rahimahullah dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, bahwasanya Imam Nawawi alaihi rahmatullah ketika masih kecil itu sering dipaksa oleh ayahnya untuk bermain dengan anak-anak yang lain. Dipaksa untuk bermain dengan anak-anak yang lain. Tapi beliau ternyata, Imam Nawawi kecil pada saat itu menangis. Karena apa? Dipaksa untuk bermain. Beliau lebih suka untuk di rumah dan mempelajari ilmu. Ya. Kalau sudah kecil begini saja, ya, apalagi pas beliau sudah besar. Ya. Baik, itu kira-kira tentang sekilas tentang siapa sosok Imam Nawawi alaihi rahmatullah ini. Dan seandainya kita ingin buat majelis khusus tentang biografi Imam Nawawi ini, maka tentunya ini sangat bagus, tapi karena kita melihat waktu juga kesempatan, maka kita tidak akan terlalu panjang lebar. Kita sebutkan apa saja yang bisa kita sebutkan. Rahimahullahu ta'ala wa ala ulama'i al-muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada Imam Nawawi dan juga kepada ulama-ulama kaum muslimin yang lainnya. Jemaah sekalian, kita masuk ke muqaddimah kitab. Ya, muqaddimah ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Muqaddimah artinya pembukaan. Ya. Di mana beliau sebelum menyebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau membuka dulu dengan sebuah muqaddimah. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamina Qayyumus Samawati wal Ardhin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Qayyumus Samawati wal Ardhin, yang menciptakan, yang menguasai as-samawat, 7 lapis langit, wal ardhin, dan juga 7 lapis bumi. Mudabbirul khalaiqi ajma'in, dialah yang berkuasa, yang mengatur atas apa yang ia ciptakan. Ba'ithur rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, dia jugalah yang ba'ith, yang mengutus para rasul-rasulnya, utusan-utusannya, salawatuhu wa salamuhu alaihim, semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada seluruh utusan-utusannya,
ilal mukallafin, di mana rasul-rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Li hidayatihim, tujuan diutusnya rasul adalah li hidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Wa bayani syara'i'id din, ya, dan juga menjelaskan kepada mereka tentang syariat agama ini. Ya, jadi agama itu bukan hanya sekedar inspirasi, ya, tapi dia juga merupakan way of life, ya, merupakan jalan kehidupan, ya, satu-satunya petunjuk untuk bagaimana kita bisa bahagia, ya, sukses di dunia ini. Ya, kalau kita bilang dunia berarti bukan hanya sebatas ritual di masjid saja, ya, tapi agama ini syamil, ya, menyeluruh, mengatur seluruh kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Makanya beliau mengatakan wabayan syara'iddin, menjelaskan syariat-syariat agama. Bidalailil qati'iyyati wa wadihatil barahin. Di mana Rasul itu datang menjelaskan agama ini bidalailil qati'iyyah, dengan dalil-dalil yang jelas. Wa wadihatil barahin, dan dengan bukti-bukti yang nyata. Oleh karenanya siapa saja yang telah sampai kepadanya penjelasan Rasul, ya, hujjah, kemudian dia menolak hujjah yang jelas yang nyata itu, ya, maka dia dihukumi kafir, ya, dan kelak, ya, di akhirat nanti wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena dia menolak sesuatu yang sangat nyata, dia menolak sesuatu yang sangat jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, beliau mengatakan ahmaduhu, aku memuji Allah Subhanahu wa taala ala jami'i ni'amihi, atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Karena kenapa? Karena semua nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya selalu kita ikrarkan dalam surat Al-Fatihah alhamdulillah, ya. Bedakan antara hamdulillah dengan alhamdulillah, ya. Beda antara hamdulillah dengan alhamdulillah. Alhamdu ini ada ketambahan al, ya. Al di sini kata ulama al lil istidrak. Al lil istidrak yufidul umum, al yang menunjukkan tentang keseluruhan. Artinya apa? Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh nikmat yang datang kepada kita, baik yang datang secara langsung maupun yang tidak langsung, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang engkau rasakan, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kegunaan al dalam hamdun di sini juga adalah menyatakan bahwasanya pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam setiap keadaan. Bukan hanya dalam ketika lapang saja, tapi ketika kita sedih pun kita masih wajib dituntut untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ayat. Rasulullah SAW adalah sosok yang senantiasa berzikir, di antara zikir adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana idza atahu amrun yasurruhu yaqul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rasulullah SAW ketika datang perkara yang membuat beliau senang, beliau langsung mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya tatimmus shalihat, sempurnalah segala kebaikan. Wa idza atahu amrun yuhzinuhu, kalau datang kepada beliau perkara yang membuat beliau sedih, galau, ya. Beliau adalah manusia biasa yang bisa merasakan kesedihan. Beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah taala ingin beriktida mengikuti Rasulullah SAW dengan mengatakan ahmaduhu, aku muji Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmatnya. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-mazid, tambahan daripada karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebenarnya ini merupakan konsekuensi daripada syukur itu sendiri. Ketika kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala adalah akan memberikan tambahan nikmat tersebut. Oleh karenanya Ibnu Abbas rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya fungsi syukur itu ada dua, yaitu hafizun wa jalib.
Hafizun artinya menjaga nikmat itu sendiri. Ketika kita punya nikmat sehat, kita syukuri nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat tersebut untuk kita. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan fungsi syukur kedua, yaitu jalibun, kata Ibnu Abbas, yaitu memberikan atau menarik, ya, merangsang nikmat-nikmat yang belum kita rasakan, seperti nikmat rezeki, ya, dan sebagainya, atau dijaga daripada mara bahaya dan sebagainya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahhar. Kemudian beliau bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, al-wahidul qahhar. Al-wahid al-qahhar. Al-wahid artinya yang maha esa. Al-qahhar yang maha berkuasa. Al-karimul ghaffar yang maha mulia, yang maha memberikan pengampunan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian beliau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa taala, wa habibuhu, kekasih Allah, wa khaliluhu, kekasih Allah. Di sini beliau mengucapkan menyebutkan dua istilah kekasih. Dalam bahasa Arab itu ada habib dan ada khalil. Habib, ada khalil. Habib ini lebih umum daripada khalil. Khalil itu lebih khusus daripada habib. Tidak semua khalil itu pasti habib, tapi tidak semua habib itu khalil. Habib itu artinya orang yang dicintai, kekasih, dan seterusnya. Tetapi khalil lebih khusus lagi daripada hanya sekedar habib. Afdalul makhluqin. Afdalu al-makhluqin. Rasulullah SAW adalah manusia atau makhluk terbaik. Al-mukarram bil Qur'anil aziz, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an al-aziz yang mulia, al-mu'jizatul mustamirrah, merupakan mukjizat yang terus menerus. Di sini ada dua faedah yang sangat berharga, di mana beliau menyebutkan bahwasanya kemuliaan Rasulullah SAW itu adalah dengan diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Dan memang segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, jemaah sekalian, itu akan menjadi mulia. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Jadilah malaikat Jibril malaikat yang paling mulia. Diturunkan pada bulan Ramadan. Jadilah bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Pada malam Lailatul Qadar, jadilah Lailatul Qadar merupakan malam yang paling mulia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, jadilah Nabi Muhammad SAW Nabi yang paling mulia. Dan untuk umat Nabi Muhammad SAW, jadilah umat Nabi Muhammad SAW umat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya kepada para sahabat, maukah kalian menjadi penghuni surga, sepertiga penghuni surga? Maka mereka mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya la antum syatru ahlil jannah, kalian adalah syatrun, setengahnya, 50%-nya penghuni surga. Allahu Akbar. Meskipun kita umat yang terakhir, umur kita pendek-pendek dibandingkan umat-umat terdahulu, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan penghuni surga terbanyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan al-mu'jizatul mustamirrah. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang kekal. Kita tahu bahwasanya setiap anbiya itu memiliki mukjizat. Nabi Musa dengan tongkatnya, tapi mana tongkat Nabi Musa sekarang? Nabi Nuh dengan perahunya, tapi mana perahu Nabi Nuh alaihissalam sekarang? Juga Nabi Isa alaihissalam yang mampu menghidupkan orang yang mati, tapi mana mukjizat itu? Dapat menyembuhkan penyakit al-baros, tapi mana mukjizat itu? Dapat menurunkan makanan dari langit, tapi mana mukjizat itu? Semuanya hilang. Semua mukjizat para anbiya semuanya hilang.
kecuali mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran, di mana mukjizat ini akan berlanjut sampai hari kiamat. Ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirah. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan as-sunanil mustanirah, dengan sunnah-sunnah yang al-mustanirah, yang memberikan cahaya, yang merupakan sumber daripada cahaya. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk mengikuti apa-apa yang datang dari beliau, baik itu Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inni utitu Al-Quran wa mithlahu ma'ahu. Sungguh aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisalnya itu hadis-hadis, yang kita kenal dengan hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keliru, bahkan salah, sesat orang yang hanya mengambil Al-Quran kemudian menolak hukum-hukum yang ada di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan dua perkara yang kedua-duanya merupakan bersumber daripada miskatun wahidah, sumbernya sama, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu secara huruf dan maknanya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita katakan qala Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Dan tidak boleh kita meriwayatkan secara makna, harus betul-betul tekstual, tidak boleh diubah. Barang siapa yang mengganti satu huruf pun dalam Al-Quran maka dia telah kafir. Berbeda dengan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara maknanya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun secara lafaz itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena lafaznya ini datang dari Rasulullah SAW, makanya diriwayatkan dari sahabat pun berupa makna. Makanya jangan heran satu hadis itu banyak lafaznya. Satu hadis itu banyak lafaznya, karena setiap sahabat yang mendengar itu diriwayatkan dengan lafaz yang ia hafal. Ada juga sahabat yang mendengar dia riwayatkan dengan lafaz yang dia pahami dan seterusnya. Intinya adalah Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Al-makhsusu bi jawami'il kalim. Rasulullah SAW diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu Rasul mengucapkan suatu perkataan, satu hadis yang pendek, yang singkat, tetapi maknanya sangat mendalam. Hadisnya singkat, tapi maknanya sangat dalam. Inilah yang disebut dengan jawami'il kalim. Dan ini merupakan kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, "U'titu jawami'il kalim." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawami'il kalim, di mana kelebihan ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasamahati ad-din, kemudahan dalam agama. Jemaah sekalian, agama Islam ini merupakan agama yang mudah, tapi bukan berarti kita bermudah-mudahan dengan agama Islam. Kemudahan Islam ini, kata ulama kita, itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama, jika dibandingkan dengan syariat-syariat orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, kita ambil contoh syariat Nabi Musa alaihissalam, di mana orang kalau mau taubat itu saling bunuh. Orang mau taubat harus nyawai jadi taruhannya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtu anfusakum biittikhadikum al-ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kalian kepada bariikum, kepada pencipta kalian, kepada Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Itu syariat dulu, mau taubat harus nyawa taruhannya. Tapi agama kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertaubat dari dosanya kaman la dzambalah, seakan-akan dia tidak memiliki
dosa sama sekali. Bagaimana taubat dalam syariat kita? Cukup dengan 3 perkara. Yang pertama adalah al-iqla', ya. Segera berhenti daripada dosa tersebut. Kemudian yang kedua an-nadamah, menyesal dengan sebenar-benar penyesalan. Ya. Wal azmu, berazam untuk tidak melakukan dosa tersebut. Dan kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain seperti mencuri dan sebagainya, maka wajib untuk kemudian kita mengembalikan harta tersebut. Cukup itu. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baik wudu, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dosa-dosanya terhapus. Hanya dengan berwudu kemudian salat, Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita. Inilah samahatuddin. Inilah kemudahan dalam agama Islam. Kemudahan agama ini juga terlihat daripada perintah-perintah yang ada di dalamnya. Kita ambil contoh adalah salat. Salat adalah, ya, bisa dibilang, kenapa kita ambil contoh salat? Karena salat ini adalah satu-satunya perintah yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau yang lain mungkin masih bisa ditinggalkan karena pada kondisi dan situasi tertentu. Tapi kalau salat merupakan satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Bisa salat dalam berdiri, wajib untuk berdiri. Anda tidak bisa berdiri, faqa'idan kata Nabi SAW, dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa duduk, fa'ala janbin, dalam keadaan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka dengan isyarat mata. Kalau tidak bisa dengan isyarat mata, maka dengan hati. Inilah kemudahan agama Islam. Inilah kemudahan dalam agama Islam. Juga dalam perkara halal haram. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang haram jika dibandingkan dengan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan temukan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kita temukan bahwasanya hal-hal yang diharamkan itu Allah sebutkan satu persatu secara detail. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa disebutkan secara detail itu berarti terbatas. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, dan seterusnya. Diharamkan kepada kalian bangkai, darah, dan seterusnya. Kenapa disebutkan secara rinci? Kata ulama, karena yang haram itu terbatas sedikit. Allah larang khamar, minuman keras, tapi Allah halalkan susu. Allah halalkan air putih. Allah halalkan air kelapa. Allah halalkan jus-jus. Allah halalkan minuman-minuman yang lain. Tapi kenapa kita kemudian mengatakan bahwa agama ini banyak sedikit-sedikit haram? Karena kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang haram. Oleh karenanya ketika syariat mengatakan bahwasanya ini haram, kita katakan, kenapa sedikit-sedikit haram? Karena kenapa? Karena kita terbiasa dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kita terbiasa dengan hal-hal yang baik, yang halal, dan hal-hal yang halal itu sesuai dengan fitrah manusia, maka datang perintah larangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini haram, kita biasa-biasa saja karena kita terbiasa dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang pacaran, Islam melarang zina, tapi Islam membolehkan, menghalalkan nikah yang di situ ada pahala yang sangat besar. Kemudian beliau mengatakan salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sairin nabiyyin, dan seluruh nabi-nabi dan rasul. Dan ini merupakan akidah kita, di mana kita mengimani Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Juga kita mengimani bahwasanya nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan sebagainya itu juga merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja iman kita kepada Rasulullah SAW, al-iman jumlatan wa tafsilan. Apa itu iman jumlatan wa tafsilan? Iman berjumlah bahwasanya kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tafsilan artinya kita mengimani Rasulullah SAW, mengimani bukan hanya sekedar percaya bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi juga kita mengikuti syariat yang beliau bawa. Adapun sikap kita terhadap nabi-nabi dan rasul yang lain itu maka cukup dengan iman jumlatan. Apa itu iman jumlatan?
kita mengimani bahwasanya mereka merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariat mereka itu khusus untuk umat mereka. Adapun kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali kullin wasairus salihin. Dan semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada ahli kullin, seluruh keluarga para nabi dan rasul, dan juga para pengikut-pengikut mereka, wasairus salihin, dan juga seluruh orang-orang saleh. Ya. Menit lagi nih. Berapa menit? Terus kasih kode saya kalau sudah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan apa yang telah kita sebutkan tadi. Apa yang telah kita sebutkan tadi jamaah sekalian, itu merupakan muqaddimah yang ditulis langsung atau disebutkan langsung oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in
An-Nawawiyah. Kemudian kita akan sebutkan syarah, ya. Karena ini kita mau mensyarah, ya. Maka ada baiknya kita mensyarah dengan syarah, ya, atau menjelaskan dengan penjelasan yang sudah disebutkan oleh ulama, ya. Yang paling berhak untuk menjelaskan kalam ulama adalah ulama itu sendiri, ya. Kalau saya, siapa saya, ya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini dan kedepannya kita akan menggunakan syarah atau penjelasan yang dari seorang syekh yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, ya. Beliau masih hidup, ya. Beliau masih hidup dan beliau sudah mau 11 tahun, ya, atau lebih mengajarkan kitab ini, ya. mengajarkan kitab ini, dan kami termasuk alhamdulillah yang sempat mengikuti kajian beliau selama 2 kali, ya. Adapun sekarang sudah online, ya. Susah kita lihat bagaimana nikmat itu sedikit Allah Subhanahu wa taala angkat, ya. Makanya ketika kita mendapatkan satu kesempatan, maka jangan pernah mengatakan nanti saja, ya. Jangan pernah saja, karena kita tidak tahu, ya, kapan nikmat itu Allah akan cabut, ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala hafizahullah taala mengatakan, ibtada al-musannif rahimahullah taala kitabahu bil basmalah walhamdalah والشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم صلى وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. Beliau mengatakan bahwasanya musannif, yaitu Imam Nawawi, memulai kitab beliau itu dengan 4 hal. Yang pertama adalah basmalah, bismillah. Kemudian yang kedua adalah hamdalah, yaitu alhamdulillah dan seterusnya. Wasyahadati lillah, dan juga syahadatain, syahadat pada Allah dan syahadat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 perkara ini, yaitu basmalah dan hamdalah dan syahadat pada Allah dan syahadat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min adabi tasnif, kata beliau, merupakan adab tasnif, penyusunan buku, penyusunan kitab. Musyiran ila maqsudihi. Jadi seluruh ulama yang menulis suatu kitab, ya, itu pasti memulai kitabnya itu dengan 4 perkara ini: basmalah, hamdalah, dan syahadat kepada Allah dan juga syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan adab, ya, adab kita dalam menuliskan suatu kitab. Dan Islam ini merupakan agama yang penuh dengan adab, ya. Bahkan adab yang sangat sempurna, ya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Kata Nabi SAW, sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya membawa adab, bukan hanya membawa akhlak, tapi liutammima, untuk menyempurnakan akhlak, ya. Untuk menyempurnakan akhlak, ya. Kata ulama, apa maksud menyempurnakan akhlak di sini? Karena begini, tidak mungkin satu peradaban, satu kaum itu 0% daripada akhlak. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk komunitas, seburuk-buruk suatu peradaban, seburuk-buruk suatu kaum, pasti ada sisi positifnya dalam segi akhlak, ya. Contohnya adalah kaum jahiliyah, kafir Quraisy itu bukan berarti mereka tidak ada sisi positifnya dari segi akhlak, ya. Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtub, beliau menyebutkan bahwasanya bagaimana itu keadaan kufar Quraisy, ya, kaum jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka ada nilai sisi-sisi positifnya. Di antaranya adalah al-wafa, ya. Al-wafa itu artinya wafa itu setia, ya, tidak mengingkar janji. Di antaranya juga asy-syaja'ah, keberanian. Di antaranya juga al-karam, ya, dermawan. Orang Arab itu terkenal dengan kedermawanan dan seterusnya. Nah, Islam datang bukan untuk menghapuskan itu, tapi untuk mutammim, menyempurnakan akhlak-akhlak itu, ya, akhlak-akhlak
akhlak tersebut. Ya. Ada yang kurang, Islam sempurnakan. Ya. Musyiran ila maqsudihi min jam'i hadzal kitab. Dan juga beliau menyebutkan tujuan dari penyusunan kitab ini. Wa huwa ibtigha'uhu jam'ul ahadits al-musilah bi annaha min jawami'il kalim. Di mana Imam Nawawi rahimahullahu taala tujuan beliau menyusun kitab ini adalah mengumpulkan hadis-hadis yang sifatnya jawami'il kalim. Sifat-sifatnya pendek, singkat, tapi memiliki makna yang sangat luas. Ya. Makanya judul asli daripada Arba'in Nawawiyah itu adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah fi Mabani al-Islam wa Qawaidi al-Ahkam. Ya. 40 hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang mabadi al-Islam, pokok-pokok agama Islam, wa Qawaidi al-Ahkam, dan kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan hukum Islam. Mulawwihan ila dhalika bi'ibaratin latifah fi qawlihi al-makhsus bi jawami'i al-kalim wal jami' min al-kalim ma qalla bina'uhu wa jalla ma'nahu. Kita sebutkan tadi bahwasanya maksud daripada jami'ul kalim adalah ma qalla mabnah, ya. Lafadznya singkat, wa jalla ma'nah, tapi maknanya sangat luas. Fa huwa jami'un baina kaunihi qalilul mabani jalilul ma'ani. Wa jami'ul kalim allati utiha Nabi sallallahu alaihi wasallam naw'an. Rasulullah SAW diberikan jami'ul kalim itu ada dua macam. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an Karim itu adalah lafaz Al-Qur'an itu singkat, tapi maknanya sangat luas. Makanya jangan heran sampai ada tafsir yang sampai 10 jilid, 12 jilid, padahal Al-Qur'an cuman 1 jilid. Cuma 1 jilid, tapi penjelasannya itu sangat luas. Bahkan setiap kitab tafsir itu pasti punya faidah-faidah terbaru sampai hari ini. Al-Quran tidak pernah habis akan faidah. Kemudian yang kedua, jenis kedua daripada Jami'ul Kalim adalah ma sadaqa alaihi al-wasful mutaqaddim min kalamihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya dua sifat ini. Yang pertama singkat, yang kedua singkat padat, yang kedua adalah jalilul makna, tapi maknanya sangat luas. Ya. Ya. Kita lanjut. Baik. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أجمعين من طرق كثيرات برواية متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمة 40 حديثا من أمر دينها بعث الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. Kemudian beliau menyebutkan ada sebuah hadis yang hadis ini menjadi pendorong beliau untuk mengumpulkan 40 hadis itu. Apa hadisnya? Beliau mengatakan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya man hafidhu ala ummati 40 hadisan. Barang siapa yang menghafal atau menjaga 40 hadis min amri diniha, dari perkara agamanya itu Islam, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia, mengumpulkannya di hari kiamat kelak fi zumratil fuqaha, di barisan para fuqaha, wal ulama, dan ulama. Wa fi riwayatin ba'athahu Allahu fiha faqihan 'alima. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan Allah akan membangkitkan dia sebagai orang yang faqih dan alim. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahida, kelak di hari kiamat nanti aku akan menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat, wa syahidan, akan menjadi saksi. Rasulullah SAW akan menjadi saksi baginya bahwasanya ya Allah, fulan ini merupakan orang yang dahulu di dunia pernah menjaga atau menghafal 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena sudah qamat, kita cukupkan di sini saja.
Ya, kita tidak terburu-buru. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa terlambat suara begitu? Yang begitu? Kalau di Facebook tergantung jaringan. Oh begitu ya? Karena kira memang begitu tapi delay begitu tidak? Biasanya delay itu kalau di jaringan agak ini delay paling 30 detik sampai 1 menit. Tapi tidak ada yang pas-pas, tidak mungkin ya? Boleh pas-pas. Yang penting sekarang jaringan kuat baru kita sampai batas video pas turun. Ini kalau batas video pas turun jadi pak kabut kan tidak bisa menjadi. Jadi terus bermainnya. IT ini.